Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Romadhoni Prayoko, NPM 21201030041. Izin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Risks and Social Influence terhadap Intention to Use pada e-commerce Tokopedia. Di sini saya mengambil study case produk IKEA. Yang pertama itu latar belakang fenomena yang saya ambil untuk mendasari penelitian pada uh, judul ini, yaitu berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia, nilai transaksi e-commerce pada tahun 2022 mencapai 476 triliun. Nilai ini diprediksi bisa tumbuh lagi sebesar 20% hingga mencapai 572 triliun pada tahun 2023 menurut kompas.com. Yang kedua itu jumlah pengguna di pasar e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan total 33,5 juta pengguna, atau ada peningkatan sekitar 51,3% setelah 9 tahun berturut-turut meningkat. Data ini saya ambil dari statistika.com. Yang ketiga itu pengunjung Tokopedia pada bulan Februari 2024 mencapai 100,3 juta secara global. Hal ini menempati urutan kedua setelah Shopee. Yang keempat itu Tokopedia memiliki lebih dari 21 juta penjual yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM lokal. Di sini produk terlaris di Tokopedia adalah peralatan rumah tangga seperti furnitur, perlengkapan kamar mandi, kamar tidur, laundry, peralatan kebersihan, taman, hingga dekorasi. Contohnya yang laris yaitu produk dari IKEA. Selanjutnya itu eh, diagram atau yang proyeksi nilai penjualan bruto e-commerce di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024 yang diambil dari data box. Pasar e-commerce Indonesia pada 2024 bertumbuh lebih kuat dibanding tahun lalu, yaitu tahun 2023 dan 2022. Hal ini terlihat dari laporan riset Ekonomisi tahun 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain Company. Google, Temasek, dan Bain Company mengukur nilai ekonomi digital di negara-negara Asia Tenggara berdasarkan Gross Merchandise Value atau GMV, yakni nilai produk barang atau jasa yang terjual dalam periode tertentu. Pada tahun 2023, nilai GMV e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai 59 miliar US dollar, tumbuh 1% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 yang hanya 53 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan proyeksi menguat menjadi 11% dengan estimasi nilai GMV mencapai 60 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang saya menjadikan acuan dalam penelitian saya, yaitu pada X1 atau variabel X1, yaitu perceived ease to use. Yang pertama yaitu
penelitian judul analisa pengaruh perceived is to use terhadap intention to use terhadap intention to view intention to buy dengan persepsi usefulness sebagai variabel intervening pada aplikasi e-commerce Tokopedia yang diteliti oleh Erin et al. Yang diterbitkan pada tahun 2020. Yang kedua yaitu pengaruh persepsi is to use dan persepsi usefulness terhadap keputusan penggunaan aplikasi Tokopedia melalui trust sebagai variabel intervening yang diteliti oleh Rizky et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu pengaruh perceived trustworthiness, perceived risk, dan perceived is to use terhadap minat beli konsumen pada toko online JDID di Kota Padang yang diteliti oleh Nadia et al. Pada tahun 2019. Yang keempat yaitu role of perceived usefulness, perceived convenience, self-efficacy, perceived accountability, and behavioral intention to use of agility in online marketplace in Beijing, China yang diteliti oleh Yang Yang dan Panidan Ninarom yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang kelima yaitu the impact factor toward online repurchase intention, a case study of Taobao, e-commerce platform in China yang diteliti oleh Yao Zhang dan Kempo Noujemenong yang diterbitkan pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu variabel persepsi risk, yaitu penelitian pertama mengenai judul Perceived Risk, Trust and Purchase Intent in Online Marketplace Response Phase of Consumer in Manado, Indonesia yang diteliti oleh Devina Inkandangan, Hermawan Karamoy, dan Regina Tesaraing yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang kedua yaitu perception risk and intention to purchase from oversized sellers in Shopee, Jabodetabek Consumer Perspective yang diteliti oleh Daniel Silaban, Melena Joananda, dan Ferry Ferdinand yang diterbitkan pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu resistance to adopting online marketplace, the influence of perceived risk and behavioral control of small and medium enterprise in Indonesia yang diteliti oleh Dwi Puspa Ramadanti Santoso, Puturi Handayani, dan Fatima Azahro yang diterbitkan pada tahun 2022. Yang keempat, perceived risk, trust, and online food purchase in intention among Malaysians yang diterbitkan oleh Umat TV Manik Risan, Kun Huang, Abdul Almamun, dan Naim Hayat yang diterbitkan pada tahun 2023. Dan the influence of perceived risk factor and online purchase intention among millions in Malaysians yang diteliti oleh Nur Hadiah Mahbub, Muhammad Ashraf Hasim, dan Fikri Ishak yang diterbitkan pada tahun 2023. Selanjutnya itu variabel social influence. Yang pertama itu pengaruh social influence terhadap behavioral intention penggunaan marketplace pada UMKM di Kota Bandung yang diteliti oleh Nur Halimah pada tahun 2021. Yang kedua itu pengaruh hedonic motivation social influence
dan perceived enjoyment terhadap pengguna marketplace pada UMKM di Bali. Studi kasus pada HIPMI Provinsi Bali yang teliti oleh Gusi Putu Lestara Permana dan Ayu Indah Parasari yang diterbitkan pada 2019. Yang ketiga yaitu pengaruh online procrastination, produk fitur, dan social influence pada purchase intention di marketplace Shopee yang diteliti oleh Wenti Krisnawati yang diterbitkan pada tahun 2020. Yang keempat yaitu social influence, trust and entertainment value on social media usage evidence from Pakistan yang diteliti oleh Muhammad Hasnain Abbas, Nekvi Yusijiang, Miao Miao, dan Misal Hasnain Nekvi yang diterbitkan pada tahun 2020. Yang kelima yaitu Economics in High Uncertainty Evidence Cultures, the driving forces of references and word of mouth intention yang diteliti oleh Ahmad Samed Al-Adwan, Mumtaz M. Al-Atabai, dan Yogesh K. Dwivedi yang diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya pada sampel dan kriteria sampel, penelitian saya yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode penelitian sampelnya menggunakan per process sampling, di mana penentuan sampling berdasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu. Kualifikasi yang saya pakai dalam penelitian subjek yaitu sebagai berikut. Satu, masyarakat yang sudah pernah memakai e-commerce, masyarakat Jawa Tengah yang mempunyai niat untuk menggunakan aplikasi Tokopedia, laki-laki atau perempuan minimal berusia 17 tahun. Saya mengambil minimal 17 tahun karena saya anggap usia 17 tahun sudah mudah bisa menggunakan aplikasi Tokopedia dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu bertempat tinggal di Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu masyarakat yang ingin membeli produk IKEA baik dari eh, Tokopedia langsung atau menggunakan TikTok yang akan disalurkan oleh TikTok ke aplikasi Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu research gap yang saya temukan di penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, variabel yang pertama yaitu pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use. Hasilnya berpengaruh positif signifikan yang diteliti oleh Wahyuning Tias dan Laksana yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang tidak signifikan yaitu penelitian dari Yusrin yang diterbitkan pada tahun 2022. Selanjutnya variabel perceived risk terhadap intention to use yang berpengaruh positif signifikan adalah eh, yang diteliti oleh Meide dan Triviatno yang diterbitkan pada tahun 2022 dan yang tidak signifikan yaitu penelitiannya Sari yang diterbitkan pada tahun 2022. Variabel yang selanjutnya yaitu pengaruh social influence terhadap intention to use. Hasilnya yaitu yang berpengaruh positif signifikan yaitu yang diteliti oleh Andi dan Susan yang diterbitkan pada tahun 2021. Sedangkan yang tidak signifikan yang diteliti oleh Wahyuni yang diterbitkan pada tahun 2015. Selanjutnya itu ya rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil
untuk penelitian saya, yaitu ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel independen persepsi of use atau X1, persepsi risk atau X2, dan social influence atau X3 terhadap variable dependent atau yaitu intention to use. Yang kedua yaitu terdapat peningkatan pengguna aplikasi Tokopedia di mana masyarakat banyak membeli perabot rumah tangga dari IKEA. Selanjutnya tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi ease of use terhadap intention to use pada aplikasi Tokopedia yang berfokus di toko IKEA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi risk terhadap intention to use pada aplikasi Tokopedia yang berfokus di toko IKEA. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh social influence terhadap intention to use pada aplikasi Tokopedia di toko IKEA. Teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu eh, teori yang saya ambil yaitu teknologi acceptance model atau TAM. Menurut Davis yang dikemukakan pada tahun 1989, TAM adalah sebuah model untuk mempelajari penerimaan teknologi atau oleh individu, menjelaskan bagaimana individu bisa menerima teknologi baru. Menurut Fahlevi et al. Pada tahun 2017, TAM atau Teknologi Acceptance Model merupakan suatu model yang dibangun untuk menganalisa dan memahami faktor mempengaruhi diterimanya suatu pengguna teknologi. Jadi TAM itu bagaimana sih mau cara model atau sistem untuk mempelajari bagaimana teknologi tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi operasional yang saya gunakan. Yang pertama yaitu variabel persepsi ease of use. Persepsi ease of use atau persepsi kemudahan adalah kemampuan untuk menggunakan suatu sistem tanpa usaha lebih. Indikator yang saya ambil yaitu easy to learn, easy to understand, effortless, easy to use. Indikator tersebut saya ambil dari Davis 1989. Alat ukur yang saya pakai yaitu skala Likert. Yang kedua yaitu persepsi risk. Persepsi risk atau persepsi resiko merupakan ekspektasi atau kemungkinan terjadinya kerugian yang ditentukan secara subjektif dari pengguna internet dalam melakukan transaksi di internet. Mavron et al. Indikator yang saya ambil yaitu adanya resiko tertentu. Yang kedua mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu pemikiran bahwa resiko akan terjadi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Indikator yang saya ambil dari Pavlov tahun 2003. Alat ukur yang saya gunakan dalam variabel persepsi risk yaitu skala Likert. Yang ketiga yaitu variabel social influence.
social influence atau eh, pengaruh sosial didefinisikan sebagaimana sejauh mana seorang individual mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhi menggunakan sistem yang baru. Menurut Lee tahun 2008. Indikator yang saya gunakan yaitu yang pertama informasi dari teman, yang kedua dorongan dari teman, yang ketiga informasi dari keluarga, yang keempat dari dorongan dari keluarga, dan yang kelima peran, dan yang keenam status. Skala alat ukur yang saya gunakan yaitu skala Likert. Yang terakhir atau variabel Y-nya intention to use adalah niat untuk menggunakan intention to use yang didefinisikan sebagai bentuk keinginan seseorang untuk menggunakan kembali suatu produk atau jasa tertentu yang dianggap sesuai secara motif penggunaan dengan atribut atau karakteristik produk dan jasa yang dapat dipertimbangkan sebagai eh, yang dikemukakan oleh Subagio dan Jessica pada tahun 2020. Indikator yang saya gunakan yaitu berniat menggunakan, yang kedua menggunakan dalam setiap kejadian, yang keempat eh, rencana untuk menggunakan, yang keempat berniat melanjutkan penggunaan dalam jangka waktu panjang. Alat ukur yang saya gunakan yaitu skala Likert. Kerangka teori yang saya eh, gunakan yaitu persepsi ease of use berpengaruh terhadap intention to use, persepsi risk berpengaruh pada intent to use, dan social influence berpengaruh pada intent to intention to use. Sehingga H1, H2, dan H3 yaitu berpengaruh terhadap intention to use. Dalam penelitian yang saya rencanakan, metode penelitian dan teknik sampling yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek e-commerce pada Tokopedia dengan fokus toko IKEA. Untuk metode dari penelitian ini yaitu menggunakan survei dengan pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner. Nanti kuesionernya saya sebarkan menggunakan media sosial yang dengan sasaran yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar yang usianya lebih dari 17 tahun. Yang kedua yaitu pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Metode pengambilan sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak eh, kesalahan dalam saya mempresentasikan hasil eh, kerja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.